wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Muhibah. Bincang Muhibah, solutif, inovatif, dan mencerahkan. Halo Sobat Muhibah, saya Izzatun Niswa akan menemani kalian di program terbaru SMA Muhammadiyah 1 Babat, yaitu Bincang Muhibah, bersama narasumber kita, Kak Nur Amalia Fitri. Halo Sobat Muhibah. Kak Fitri ini akan menceritakan pengalamannya menjadi salah satu kontributor pelajar teraktif pwmu.co. Baik, halo Kak Fitri. Halo Kak Niswa. Gimana kabarnya Kak Fitri? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar dari Kak Niswa juga? Saya juga pengen tahu nih. Alhamdulillah kabar saya juga baik Kak Fitri. Alhamdulillah sama-sama baik ya kalau gitu ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita langsung mulai saja ya Kak Fitri bincang-bincang kita ini. Ya, siap. Oke. Nah, jadi Sobat Muhibah, Kak Fitri ini adalah salah satu siswi aktif yang sangat aktif di SMA Muhammadiyah 1 Babat ini. Kak Fitri juga aktif dalam berorganisasi. Kak Fitri ikut di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1 Babat. Nah, kan Kak Fitri itu sangat aktif ya, suka sekali mencoba hal-hal baru, suka menulis, bahkan banyak hal lagi gitu. Kalau boleh tahu sebenarnya hobi dari Kak Fitri itu apa ya Kak? Ya, jadi sebenarnya nih yang kepo Kak Niswa atau para Sobat Muhibah ya? Dua-duanya, kalau iya. Sobat Muhibah, baik saya juga. Jadi biar Sobat Muhibah semuanya tidak kepo mengenai tentang hobi saya. Jadi ini, dulu itu waktu SMP, hobi saya itu cuma menggambar dan bernyanyi Kak. Kemudian pas saya masuk di SMA, saya itu belum punya pandangan gitu. Nanti saya di SMA itu bakal kayak gimana sih gitu. Kemudian masuk di SMA, saya mulai tertarik dengan beberapa hal, banyak banget. Di antaranya, saya juga tertarik dengan kakak kelas saya, salah satu pelajar juga yang di SMA Muhammadiyah 1 Babat itu memakai rompi jurnalistik gitu ya. Jurnalistik ya? Iya, yang pada suatu hari itu dia itu bertugas sebagai wawancara narasumber, kemudian meliput suatu agenda juga gitu. Jadi pas waktu saya kelas 11, saya itu juga gabung di ekstrakurikuler jurnalistik yang dipembinai oleh Bapak Mustafa. Kemudian saya gabung di ekstrakurikuler jurnalistik itu, kemudian saya ingin menggali potensi saya di sana gitu. Saya kan tipe orang yang suka mencoba hal yang baru ya Kak. Jadi saya masuk di ekstrakurikuler jurnalistik, saya mencoba untuk menulis gitu. Jadi keseharian saya juga sekarang itu kalau saya lagi gabut ya kayak bahasa anak zaman sekarang gitu, gabut. Jadi kalau misal saya ada waktu kosong, akan saya sibukkan untuk menulis. Menulis gitu ya Kak? Iya. Jadi hobi dari Kak Fitri itu menulis dan mencoba hal-hal baru gitu ya Kak? Iya, bisa dibilang seperti itu sih Kak. Oke. Nah, kan Kak Fitri itu punya hobi untuk mencoba hal baru ya. Tapi Sobat Muhibah, hobinya itu enggak yang hanya untuk senang-senang saja gitu ya, tetapi juga bisa sampai meraih prestasi. Nah, Kak Fitri ini tidak hanya berprestasi dalam bidang akademik saja, tetapi juga dalam bidang non-akademik juga. Sekarang kita coba kulik gitu ya, prestasi dari Kak Fitri itu apa aja sih? Kalau di bidang akademik itu Kak Fitri pernah menang lomba OSN biologi, betul Kak Fitri itu? Iya, betul banget Kak Niswa. Aduh, itu bisa di spoiler gimana sih Kak Fitri itu kok bisa menang itu Kak? Jadi ceritanya ini tentang iseng-iseng juga ya, tentang tadi. Jadi dulu itu pas saya waktu kelas 1 SMA, saya baru masuk di SMA, saya tuh kayak biar saya gak nganggur, saya juga kan kesehariannya juga main handphone ya pada saat itu juga. Saya tuh kayak mencari informasi lomba online gitu lewat sosmed saya. Kemudian saya tuh lihat suatu poster yang itu lomba-lomba olimpiade. Kemudian saya mencoba mendaftar dan lomba di kejuaraan itu tadi. Kemudian alhamdulillah juga
saya mendapatkan juara 2 Olimpiade Biologi Kak pada saat itu. Wah, juara 2. Kalau boleh tahu itu tingkat apa ya Kak Fitri ya? Jadi kemarin saya mendapatkan juara 2 Olimpiade Biologi itu tingkat nasional Kak, yang diselenggarakan oleh Genius Competition. Ya. Alhamdulillah sekali ya Kak Fitri ya. Iya, alhamdulillah juga. Juara 2 karena hasil dari gabutnya Kak Fitri ya, tingkat nasional Sobat Wiba. Nah, tadi kan itu prestasi Kak Fitri yang akademik. Kita coba yang non akademik, apa sih prestasinya? Jadi Kak Fitri itu baru-baru ini meraih juara lomba robotik ya Kak Fitri ya, betul? Iya, betul Kak Nisa. Itu gimana ya Kak ceritanya? Mungkin bisa di sharing-sharing gitu ke kita. Iya, jadi saya itu sebenarnya juga belum tahu apa sih ekstrakurikuler robotik itu ya. Yang saya rasa pasti saya nanti kalau misal saya masuk di ekstrakurikuler itu nanti saya akan belajar tentang robot gitu ya. Ternyata pas saya masuk di SMA Muhammadiyah 1 Babat mengikuti ekstrakurikuler robotik itu bukan hanya tentang belajar robot kan. Jadi di sana juga kita diajari untuk mengolah listrik juga, mengolah listrik. Kemudian juga memang kita akan belajar tentang memainkan robot gitu. Jadi pada saat itu saya diajak dengan teman sekelas saya yang sekarang juga jadi partner saya tadi dia Kak ya. Saya diajak untuk mengikuti lomba robotik. Itu yang pertama, itu pada saat saya kelas 1 dulu ya. Pada kelas 1 dulu saya dan partner saya itu mengikuti perlombaan robotik di Universitas Lamongan gitu ya, di Unisla itu Pak. Nah itu kemudian itu lomba yang pertama dan ternyata saya gagal di situ Kak, saya tidak juara. Kemudian saya dengan partner saya itu tadi kayak mencoba untuk menyemangati diri gitu, menyemangati diri. Kemudian pada saat itu juga ada info lomba yang dikasih tahu sama pembina saya yang diadakan oleh Departemen Elektrovokasi ITS. Kemudian saya dengan partner saya mengikuti lomba ke Surabaya dan alhamdulillah pada saat itu saya juga mendapatkan juara 2 nasional Kak. Kemudian saya dan teman-teman saya tadi tetap semangat lagi tuh, pengen terus berkompetisi melawan dengan teman-teman dari berbagai daerah, bahkan provinsi gitu ya, dari se-Indonesia gitu. Saya mencoba lomba di Universitas PGRI Madiun. Kemudian saya di sana ikuti lomba. Saya sama partner saya ini beda tim, jadi kita bermain sendiri ya, bermain sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah pada saat itu juga saya mendapatkan juara harapan 3 Kak. Alhamdulillah sekali ya Kak ya. Kemudian yang kemarin itu yang sekitar bulan Juni, alhamdulillah juga saya dengan partner saya itu tadi berangkat lomba kejuaraan nasional robotik yang diselenggarakan oleh IRTC. Kemudian yang diselenggarakan di Trans Studio Malang. Alhamdulillah ya pada saat itu. Kemudian saya ikut lomba dengan niat yang pokoknya saya harus juara gitu ya. Pokoknya niat pertamanya seperti itu. Dan alhamdulillah juga saya berangkat bersama partner saya ini tadi. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 tingkat nasional juga Kak pada saat itu. Wah, juara 2 tingkat nasional Sobat Wiba. Keren sekali Kak Fitri itu. Jadi seperti itu Kak Niswa, cerita alur perjuangan saya untuk menjuarai di elektrorobotika. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Wiba. Dari ceritanya yang awalnya gagal di perlombaan yang hanya di dekat-dekat rumahnya Kak Fitri saja, hingga lomba di Malang ya tadi Kak Fitri ya, dan mendapatkan juara 2 nasional. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, Kak Fitri itu kan tadi sudah cerita tuh berbagi pengalamannya di yang akademik maupun yang non akademik. Nah, Sobat Wiba itu juga pasti pada tahu nih kalau misal Kak Fitri baru-baru ini tuh meraih juara yang masih hangat ini topiknya di SMA Muhammadiyah 1 Babat. Kak Fitri meraih juara menang lomba
menulis surat untuk Bapak Bupati kita, Pak Yes, ya Kak Fitri ya. Iya betul Kak Lisa. Kalau boleh tahu itu Kak Fitri, isi dari surat Kak Fitri untuk Pak Yes itu apa sih Kak? Apakah surat cinta atau apa gitu Kak? Mungkin bisa di spoiler gitu Kak Fitri. Ya, jadi saya bercerita sedikit ya tentang perjalanan saya mengikuti lomba menulis surat ini tadi ya Kak ya. Jadi berhubung saya juga menjadi anggota dari ekstrakurikuler jurnalistik ya Kak. Kemudian saya mendapatkan info dari grup jurnalistik itu ada edaran lomba untuk menulis surat kepada Bupati Lamongan. Kemudian saya ingin mencoba. Awalnya saya juga iseng-iseng ya Kak, ikut lomba ini tadi. Kemudian saya dalam proses menulis itu saya masih ragu, apakah saya mau ikut lomba ini atau enggak gitu, masih ragu. Kemudian saya memutuskan untuk mengikuti lomba dan saya ambil tema beasiswa sarjana untuk pelajar Lamongan gitu Kak. Beasiswa sarjana untuk pelajar Lamongan ya Kak. Ya. Dan pada saat itu juga ternyata saya tuh melawan dari 2000 peserta lainnya dari se-Kabupaten Lamongan ini, dan akhirnya juga saya mendapatkan informasi kalau saya itu mendapatkan penghargaan juara 2. Kemudian pada saat puncak acara Hari Anak Nasional itu tadi, saya mendapatkan undangan. Dan kemudian saya berkesempatan untuk hadir langsung ke alun-alun Lamongan untuk menerima penghargaan dan langsung bertemu dengan Bapak Bupati Lamongan pada saat itu. Jadi gitu ceritanya. Wah, langsung loh teman-teman, langsung bertemu dengan Bapak Bupati kita, Pak Yes, di alun-alun Lamongan. Tidak hanya bertemu biasa teman-teman, tapi juga memberikan hadiah ya. Iya. Wah, melawan 2000 peserta lainnya. Luar biasa sekali Kak Fitri ini ya. Kita kan tadi sudah mengulik prestasi-prestasinya Kak Fitri ya, yang sudah diraih, yang sudah mendapatkan juara dari mulai yang akademik sampai non akademik sampai bisa ketemu dengan Pak Yes gitu ya. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, Kak Fitri ini adalah salah satu kontributor pelajar teraktif di pwmu.co, Sobat Muhibah. Mungkin Kak Fitri bisa berbagi pengalamannya, gimana sih kok bisa menjadi kontributor pelajar teraktif di pwmu.co itu tadi. Jadi gini ya Kak Nisa ya, kok bisa sih menjadi kontributor pelajar teraktif di pwmu.co gitu ya Kak ya? Iya betul Kak Fitri, itu gimana sih Kak ceritanya? Jadi gini teman-teman Sobat Muhibah semuanya, kebetulan saya kan pengurus aktif di IPM Hiba, dan saya juga salah satu anggota dari ekstrakurikuler jurnalistik SMA Muhammadiyah 1 Babat. Jadi saya kalau pas waktunya program kerjanya dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah tadi, dari program kerja IPM Hiba, saya tuh kayak menulis berita gitu. Saya tulis berita, kemudian saya tulis berita mengenai kegiatan yang ada di IPM Hiba tadi ya. Kemudian saya kirim ke adminnya pwmu.co tadi Kak. Kemudian alhamdulillah juga pada kemarin itu kan ada resepsi milad pwmu.co yang ke-7 tahun jadi teman-teman. Dan alhamdulillah juga saya mendapatkan undangan untuk langsung hadir di Gedung Dakwah PWN Jawa Timur. Dan alhamdulillah juga pada saat itu saya mendapatkan penghargaan menjadi salah satu kontributor pelajar teraktif di pwmu.co Kak. Jadi perjalanan saya tuh kayak aktif gitu loh untuk menulis berita yang saya kirim di pwmu.co gitu Kak. Nah jadi gitu ya Kak Fitri ya. Jadi Kak Fitri itu suka menulis pengalamannya atau ceritanya anak-anak IPM untuk dikirimkan ke pwmu.co itu tadi Sobat Muhibah.
Nah, kita dari tadi sudah mendengarkan cerita atau pengalamannya Kak Fitri dari mulai yang hobinya Kak Fitri apa, prestasi, sampai dengan yang terakhir ini tadi ceritanya Pak Fitri yang terpilih menjadi pelajar teraktif di pwmu.co. Mungkin Kak Fitri itu bisa memberi pesan gitu kepada Sobat Muhibah dan saya juga yang masih bingung di SMA Muhammadiyah 1 Babat itu mau ngapain sih, masih belum menemukan jati dirinya, atau ya masih bingung gitu kita di SMA itu mau kemana gitu ya. Mungkin Kak Fitri punya pesan untuk kita semua gitu ya Kak. Jadi gini ya teman-teman Sobat Muhibah semuanya, pesan dari saya untuk Sobat Muhibah, memang di masa-masa SMA ini jadi masa-masa untuk mencari jati dirinya ya, mencari jati diri. Iya. Jadi untuk teman-teman Sobat Muhibah semuanya, barangkali bakat-bakat yang belum kelihatan ini masih terpendam ini ya. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang sudah memiliki bakat menulis. Nanti teman-teman semuanya bisa gabung di ekstrakurikuler jurnalistik. Barangkali dari teman-teman juga ada yang jago silat. Biasanya ini anak-anak pelajar ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman memiliki jago silat, nanti teman-teman bisa gabung di ekstrakurikuler tapak segi. Dan kalau misal teman-teman memiliki bakat dalam olahraga, dalam lari ataupun yang lainnya, nanti teman-teman juga bisa gabung di ekstrakurikuler futsal. Barangkali ada yang suka main bola gitu. Kemudian untuk teman-teman yang suka belajar, suka mencoba kayak apa sih, mencoba hal baru ya, kayak suka praktikum gitu ya, barangkali ya, nanti teman-teman juga bisa gabung di OSN Mapel yang sudah ada di SMA Muhammadiyah 1 Babat. Jadi untuk teman-teman semuanya juga kita juga butuh usaha gitu, dan harapan dan doa. Jadi sampai saya bisa ke titik ini juga bukan dari saya sendiri, tapi juga dengan orang sekelilingnya kita. Jadi saya juga alhamdulillah terima kasih juga kepada orang tua saya, bapak ibu guru saya, dan teman-teman sekeliling saya. Tanpa adanya doa dan semangat dari orang-orang di sekeliling saya, mungkin saya juga tidak bisa sampai sejauh ini gitu ya. Jadi pesan kepada teman-teman semuanya, ayolah semangat. Yang teman-teman yang belum menemukan kekreativitasnya, kayak hobinya mau apa gitu, nanti teman-teman ayolah dikembangkan di SMA Muhammadiyah 1 Babat. Karena apa? Di SMA Muhammadiyah 1 Babat ini bukan sekolah yang biasa-biasa. Bisa dibilang kalau di SMA Muhammadiyah 1 Babat ini sekolah yang dengan segudang prestasinya ya. Kemudian di SMA Muhammadiyah 1 Babat juga memang banyak sekali ekstrakurikuler yang harus kita coba teman-teman. Jadi itu. Ya betul sekali apa Kak Fitri tadi itu. Kalau misal kita itu di SMA Muhammadiyah 1 Babat itu masa-masa mencari jati diri ya Kak Fitri ya. Nah kita itu mencari jati dirinya jangan hanya kayak cuman aku suka ini jadi maunya nyoba ini doang, jangan. Kita itu harus suka mencoba gitu. Mau yang disuka ataupun yang enggak, kita coba saja. Siapa tahu jati diri kita itu yang di tempat yang kita nggak suka atau gimana gitu. Asalkan itu positif itu bolehlah kita coba ya. Betul. Kita itu harus selalu belajar dan belajar. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan lelahnya kebodohan. Imam Syafi'i. Sekian dari saya dan Kak Nur Amalia Fitri. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di Bincang Muhibah selanjutnya. Bincang Muhibah, solutif, inovatif, dan mencerahkan. See you next time.